Yo nakama, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan lebih mengenal 9 pemburu iblis terkuat, atau yang biasa disebut Hashira Demon Slayer. Baik masa lalunya, dan potensi-potensi kekuatan mereka. Oke langsung saya, yuk kita bahas. Di balik senyumnya yang lembut, tersembunyi salah satu Hashira paling berbahaya di Demon Slayer Corps. Namanya Shinobu Kocho, Hashira serangga kecil, anggun, tapi mematikan. Dengan tinggi hanya 151 cm dan berat 37 kg, Shinobu mungkin terlihat seperti gadis rapuh. Tapi jangan salah, di dunia para pemburu iblis, dialah mimpi buruk bagi iblis yang meremehkan manusia kecil. Shinobu pertama kali muncul di anime pada episode 15, dan sejak awal, karakternya langsung mencuri perhatian karena caranya yang ditenada namun menusuk secara harfiah dan emosional. Dia tidak bisa memenggal kepala iblis seperti Hashira lain, karena tubuhnya tidak cukup kuat untuk itu. Namun ia menemukan cara unik untuk membunuh iblis dengan racunnya dia buat sendiri dari bunga wisteria. Metode yang dikiam, tapi efisien. Satu tusukan pedangnya cukup untuk melumpuhkan bahkan iblis kelas tinggi. Di balik senyumannya, Shinobu menyimpan dendamnya di dalam kepada Duma, Oppermon II. Dialah pembunuh Kanai Kocho, kakak yang begitu ia cintai. Sayang saat itu, hidup Shinobu hanya punya satu tujuan, membalas dendam. Selain seorang Hashira, Shinobu juga adalah guru sekaligus kakak angkat Kanao Tsuyuri, gadis yang dia selamatkan dan latih sendiri. Keduanya punya hubungan yang kuat, seperti saudara kandung dia didikat oleh luka masa lalu. Namun kisah Shinobu berakhir tragis, dalam pertarungannya melawan Duma. Dia tahu tak akan bisa menanding dengan kekuatan sendiri. Maka ia memilih jalan terakhir, mengorbankan dirinya. Dengan menanam racun dalam tubuhnya, Shinobu membuat dirinya menjadi senjata hidup. Dan setelah Duma memakannya, racun itu akhirnya berkarya, membuka peluang bagi Kanao dan Inosuke untuk menjabisi iblis itu. Sebuah pengorbanan yang membuktikan bahkan seseorang di sekecil Shinobu pun bisa meninggalkan yak sebesar itu di dunia. Dia bukan hanya Hashira serangga, dia simbol dari kekuatan lembut yang mematikan. Masuk ke Hashira wanita selanjutnya, Mitsuri Kanoi Hashira cinta dari Demon Slayer Corps. Di balik senyum manis dan rambutnya yang bergradasi pinkiau, tersimpan kekuatannya luar biasa. Usianya baru 19 tahun, dan ia sudah menjadi Hashira sejak umur 18. Dengan tinggi 167 cm dan berat 56 kg, tubuh Mitsuri terlihat lembut, tapi aslinya kuat banget, bahkan otot-ototnya punya kepadatan 8 kali lipat dari manusia normal. Motivasinya untuk jadi pemburu iblis juga unik. Kalau kebanyakan anggota korps punya trauma masa lalu karena kehilangan orang yang dicintai, Mitsuri justru bergabung karena ingin mencari pasangan yang kuat. Lucu sih, tapi di balik itu ada keinginan tulus untuk diterima dan bisa melindungi orang lain. Dia juga dikenal dekat dengan Obanai Iguro, Hashira ular. Bahkan banyak fans yang dibilang, hubungan mereka adalah salah satu yang paling tragis dan tulus di antara para Hashira. Dalam pertempuran di desa Penempapedan, Mitsuri menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dia menjadi salah satu Hashira yang berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis, bertarung dengan penuh cinta bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dunia yang diizin dia lindungi. Pertama kali Mitsuri muncul di anime adalah di episode 21, saat pertemuan para Hashira. Dari sana, aura hangatnya langsung mencuri perhatian, membuatnya jadi salah satu karakter paling dicintai di Kimetsu no Yaiba. Tendenuzui Hashira paling mencolok, paling glamor, dan mungkin juga paling nyentrik dari seluruh Hashira yang ada. Tapi di balik penampilannya yang mewah dan gaya bicara yang penuh percaya diri, tersembunyi seorang pria dengan masa lalu kelam dan jiwa hati-hati. Uzui memiliki tinggi 198 cm dengan tubuh atletis yang luar biasa kuat. Rambutnya putih keperakan, diikat ke belakang, dihiasi dengan hiasan kepala permata berkilau. Penampilannya memadi mencolok, tapi yang salah, setiap kilau itu adalah simbol dari harga diri seorang shinobi. Ya, sebelum menjadi Hashira, Tengen adalah ninja dari klan shinobi yang sangat keras dan kiam. Sejak kecil dia dipaksa hidup sebagai alat peran, dipaksa bertarung bahkan dengan saudara kandungnya sendiri. Tapi berbeda dari keluarganya, Uzui menolak hidup dengan cara itu. Dia memilih jalan sendiri menjadi pembasmi iblis, dan bertarung demi melindungi kehidupan, bukan menghancurkannya.
Sebagai pilar suara, kekuatannya benar-benar mencerminkan namanya. Ia bisa mendeteksi gerakan musuhannya dari suara napas dan detak yang tubuh mereka. Bahkan, ia memadukan gaya bertarung dininya dengan teknik pernapasan unik yang membuat setiap gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Tapi daya tarik terbesar dari Uzui bukan hanya kekuatannya, melainkan kepribadiannya flamboyan, percaya diri, dan selalu ingin melakukan segalanya dengan kemegahan. Tapi di balik semua itu, ia sangat melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dia memiliki 3 istri, Hinatsuru, Makio, dan Suma. Bagi orang lain, ini mungkin terdengar aneh, tapi bagi mereka, hubungan itu dibangun di atas rasa saling percaya dan saling mengorbankan. Uzui bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan ketiganya. Dalam art distrik hiburan, Uzui menghadapi pertarungan brutal melawan Oppermon 6 Jutaro dan Daki. Pertarungan itu jadi salah satu yang paling megah dalam seluruh seri Demon Slayer. Meski kehilangan satu tangan dan satu mata, Uzui tetap bertarung dengan gaya yang luar biasa, menunjukkan arti sesungguhnya dari kata pembasmi iblis yang flamboyan. Dan meski akhirnya ia memutuskan untuk pensiun setelah pertarungan itu, Tengen Uzui tetap dikenali sebagai salah satu Hashira paling karismatik dan berani. Dia bukan hanya petarung, tapi juga simbol bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk tetap bersinar meski penuh luka. Tengen Uzui San Hashira suara yang hidup dengan penuh warna. Dan mati pun ingin tetap terlihat megah. Karena baginya jika kau ingin hidup, hiduplah dengan kemegahan. Rengoku Kyohiro, nama yang tak akan pernah dilupakan oleh para pemburu iblis. Dia adalah simbol semangat, keberanian, dan pengorbanan. Dengan tinggi 177 cm dan berat 72 kg, Rengoku memiliki postur ramping tapi berotot tubuh yang ditempa dari latihan keras saya kecil. Rambutnya panjang, berwarna kuning menyala dengan guratan merah di ujungnya. Seolah api benar-benar mengalir di dalam darahnya. Sejak usia 19 tahun, dia sudah menyandang gelar pilar api Flam Hashira, menggantikan ayahnya, Shinjiro Rengoku, mantan Hashira yang telah kehilangan semangatnya. Namun berbeda dengan sang ayah, Rengoku justru tumbuh menjadi pribadi yang penuh semangat, percaya diri, dan selalu menebarkan optimisme kepada siapapun. Kata-katanya yang terkenal setiap napas kehidupan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, bukan hanya slogan tapi prinsip hidup yang dia jalani. Rengoku percaya bahwa hidup itu singkat, dan satu-satunya cara untuk menghormatinya adalah dengan terus maju, tanpa rasa takut. Dia pertama kali muncul di anime Kimetsu nomor Yaiba episode 21, dan kemudian menjadi karakter utama di Mugen Train Arcs. Dalam film itu, kita melihat bagaimana keberanian dan tekadnya benar-benar diuji. Melawan Akasa, Oppermon 3, Rengoku berjuang sendirian dengan satu tujuan, melindungi semua orang di dalam kereta, bahkan jika harus mengorbankan dirinya. Pertarungan itu bukan sekadar duel kekuatan tapi pertarungan keyakinan. Rengoku tahu dia tidak bisa menang, tapi dia tidak pernah mundur. Dalam keadaan terluka parah, dia tetap berusaha menahan Akasa sampai matahari terbit, agar iblis itu terbakar dan mati bersamanya. Dan meski pada akhirnya ia gugur, kematiannya menjadi pemicu besar bagi Tanjiro dan kawan-kawan. Dari sanalah tekad mereka tumbuh bahwa semangat Rengoku akan terus menyala di setiap langkah mereka. Yang menarik, Rengoku juga dikenal sebagai mentor dari Mitsuri Kanroi, pilar cinta. Dialah yang menginspirasi Mitsuri untuk bergabung dengan korps pembasmi iblis. Artinya, bahkan setelah mati, pengaruh Rengoku tetap hidup lewat murid-muridnya, lewat tekad para Hashira, dan lewat api yang tak pernah padam. Rengoku bukan sekadar Hashira, dia adalah simbol harapan, simbol keberanian, simbol api yang akan terus membara. Karena seperti yang dia ucapkan di akhir hidupnya, penuhi hatimu dengan kobaran api dan teruslah maju tanpa ragu. Kita masuk ke Hashira selanjutnya, yaitu Iguro Obanai. San Hashira, ular sosok yang mungkin terlihat dingin, pendiam, bahkan menyeramkan dengan tatapan tajam dan ular yang selalu melingkar di lehernya. Namun di balik mata yang penuh luka itu tersembunyi hati yang paling setia, paling tulus, dan paling tragis di antara seluruh Hashira. Obanai memiliki tinggi 162 cm, berat 53 kg. Rambut hitam panjang dia menutupi sebagian wajahnya, dan pita yang selalu menutup mulutnya.
Dia adalah Hashira ular serpen Hashira, pengguna pernapasan ular hebi nomor koki. Teknik pernapasannya dilincah, mematikan, dan sulit diprediksi. Setiap gerakannya menyerupai ular berbisa cepat, melilit, dan menembus pertahanan lawan dengan presisi sempurna. Tapi masa lalu Iguro jauh dari kata indah. Ia lahir di dalam keluarga pemuja iblis, yang menimbah iblis wanita berkepala ular. Sayap kecil ia dikurun, diperlakukan seperti hewan kurban. Dan ketika akhirnya berhasil melarikan diri, ia satu-satunya yang diselamat sementara seluruh keluarganya dibunuh oleh iblis yang mereka sembah sendiri. Trauma masa lalunya meninggalkan luka yang di dalam, bahkan membuatnya menutup mulut seumur hidup karena bekas luka dari serangan iblis tersebut. Namun dari situ pula lahir tekad yang tak tergoyahkan, menghapus keberadaan iblis dari dunia ini. Sebagai Hashira, Iguro dikenal keras, disiplin, dan sangat patuh pada aturan. Namun di balik ketegasan itu, ada satu halaman yang membuatnya manusiawi. Mitsuri Kanroi. Cinta diam-diamnya pada Hashira. Cinta adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang digelap. Dia tidak pernah berani mengungkapkannya dengan lantang, hanya lewat tatapan dan kata-kata singkat. Namun rasa itu nyata dan menjadi kekuatan terakhirnya. Ketika pertempuran terakhir melawan Muzan Kibutsui, Iguro bertarung dengan segenap jiwa bersama Mitsuri. Mereka menghadapi raya iblis itu hingga napas terakhir. Tubuh mereka hancur, tapi semangat mereka tak pernah padam. Dalam detik-detik kematiannya, saat dunia akhirnya terbebas dari Muzan, Iguro menggenggam tangan Mitsuri dan berkata dengan lirih, "Andai ada kehidupan setelah ini, aku ingin hidup bersamamu." Dan di sanalah akhir dari Hashira ular yang didingin di luar, namun memiliki hati yang paling hangat di dalam. Iguro Obanai, sang Hashira ular yang bertarung bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk cinta yang tidak sempat terwujud. Hashira selanjutnya, Maichiro Tokito, bocah berumur 14 tahun yang menjadi Hashira kabut terpaling muda dalam sejarah generasinya. Wayahnya tenang, ucapan sering melayan, dan pikirannya seperti kabut. Tapi di balik itu semua, tersimpan kekuatan yang membuat banyak orang digemetar. Maichiro bukan hanya jenius, dia adalah salah satu dari 3 Hashira, bersama Gyomei dan Sanemi, yang pernah bertarung melawan iblis bahkan sebelum menjadi Demon Slayer. Dan yang lebih gila lagi, tanpa pedang dinikirin. Artinya, Maichiro sudah memiliki naluri bertarung dia tidak wayar sejak awal. Kekuatan alamiah bahkan iblis pun tak bisa remehkan. Darah keturunan Yori Kitsugi Kuni mengalir dalam dirinya. Tetapi bukan itu yang membuatnya spesial, melainkan bagaimana ia bisa menguasai pernapasan kabut dan menjadi Hashira hanya dalam 2 bulan. Cepat, efisien, dan nyaris tak terbayangkan. Jika ada Hashira yang berpotensi menyusul Gyomei sebagai yang terkuat di masa depan, Maichiro adalah kandidat nomor 1. Usia muda, bakat luar biasa, dan perkembangan kekuatan yang dikelewat cepat. Namun di balik keniusannya, hidup Maichiro dipenuhi tragedi. Kedua orang tuanya meninggal dalam waktu berdekatan. Saudara kembarnya, Yuichiro, dibantai oleh iblis tepat di depan matanya. Trauma itu membuat sebagian ingatannya terkubur dalam kabut. Tapi istru kabut itu yang melahirkan ketenangan mematikan dalam dirinya. Pada arc desa penempa pedan, Maichiro menjadi salah satu Hashira pertama yang membangkitkan tanda pemburu iblis, bersamaan dengan Mitsuri Kanroi. Dan ketika ingatan serta tekadnya kembali sepenuhnya, Maichiro berubah menjadi badai tak terlihat. Kecepatan, teknik, dan presisinya membuat Tapermon 5, Gyokko, tidak berkutik sama sekali. Di usia 14 tahun, ia membunuh iblis ranking di atas sendirian. Prestasi yang belum tentu bisa dilakukan Hashira lain. Itu sebabnya dunia Demon Slayer menyebutnya jenius yang terlalu cepat muncul dan terlalu cepat menjilan. Pengorbanan terakhirnya melawan Kokushibo menyati bukti bahwa Maichiro bukan hanya kuat tapi juga memiliki kualitas seorang legenda. Jika takdir memberinya beberapa tahun lagi, mungkin dialah Hashira terkuat generasinya. Sebuah bintang muda yang dilenyap sebelum dunia sempat menyadari betapa terang cahayanya. Maichiro Tokito Hashira kabut, pewaris darah legenda, dan jenius tragis yang kekuatannya melampaui usianya. Masuk ke Hashira selanjutnya, yaitu Hashira Air.
Jiu Tomioka memiliki tinggi badan 176 cm. Wajahnya selalu tenang, dan sorot matanya terasa seolah ia hidup di tempat yang tidak diangkau siapapun. Banyak Hashira lain, bahkan para pemburu biasa, menganggap Jiu sebagai seseorang yang disombong, dingin, dan sulit didekati. Tapi mereka tidak tahu bahwa sikap itu bukan berasal dari kesombongan melainkan dari rasa bersalah yang di dalam, yang tidak pernah hilang di sejak masa mudanya. Sebelum menjadi Hashira Air, Jiu berlatih bersama seorang anak bernama Sabito, murid Urokodaki, sama seperti dirinya. Sabito adalah kebalikan dari Jiu, hangat, peduli, dan selalu percaya diri. Dia yang menguatkan Jiu, mendorongnya untuk tidak menyerah, dan melindunginya tanpa ragu. Namun dalam seleksi akhir, takdir berbalik kiam. Sabito tewas ketika menyelamatkan Jiu dari serangan iblis. Kematian itu menghancurkan jiwa Jiu. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa Sabitolah yang seharusnya hidup, Sabitolah yang lebih pantas menjadi Hashira. Jiu hanya bertahan karena pengorbanan orang lain. Rasa bersalah itulah yang kemudian membentuk sifatnya pendiam, tertutup, dan selalu menjaga jarak. Ia tidak ingin orang lain terluka karena dirinya lagi. Ketika akhirnya menjadi Hashira, bukannya merasa bangga, Jiu justru merasa tidak layak menyandang gelar itu. Ia sering memadai dirinya sebagai orang yang hanya kebetulan hidup, sementara Sabito seseorang yang jauh lebih berbakat dan lebih murni hatinya telah tiada. Perasaan rendah diri inilah yang membuat banyak Hashira lain salah paham. Mereka mengira Jiu arogan, padahal ia hanya tidak ingin terlihat tidak pantas. Namun, di balik keheningan itu, Jiu memiliki hati yang sangat besar. Ia tidak ragu mempertaruhkan jabatannya demi melindungi Nezuko ketika semua orang memintanya untuk membunuh gadis itu. Ia berani berdiri sendirian melawan para Hashira lainnya bukan karena ia merasa benar, tetapi karena ia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Ia ingin menyelamatkan seseorang seperti Sabito pernah menyelamatkannya. Jiu adalah gambaran dari seseorang yang memikul luka batin yang tak terlihat, seseorang yang terus berjalan meski selalu merasa berat. Ia bukan Hashira yang paling banyak bicara, bukan pula yang paling menonjol di keramaian. Namun ia adalah simbol kekuatan yang disunyi, kekuatan dari seseorang yang memilih untuk tetap beriwan meski merasa dirinya tidak layak. Jiu Tomioka bukan hanya Hashira Air, ia adalah manusia yang bertahan melawan dirinya sendiri dan tetap berdiri demi kebaikan orang lain. Sanemi Shinazugawa Hashira anjing yang dikenal brutal, kasar, dan seolah tak punya rasa takut. Tapi di balik tampannya yang penuh luka, ada masa lalu kelam yang membentuknya menjadi monster pemburu iblis yang bahkan ditakuti para Hashira lain. Sanemi memiliki tubuh tinggi, berotot, dan dipenuhi bekas satan dalam tanda betapa gilanya cara dia melawan iblis sepanjang hidupnya. Tingginya sekitar 179 cm dan berat 75 kg, namun yang membuatnya menonjol bukan fisiknya melainkan cara dia bertarung. Cepat, liar, tidak terkendali seperti badai yang menghancurkan apapun di hadapannya. Sebelum menjadi Hashira, Sanemi sudah melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dia membunuh iblis tanpa dikirin, ia tanpa pedang khusus, tanpa teknik pernapasan. Hanya mengandalkan tubuhnya, kemarahannya, dan insting liar untuk bertahan hidup. Halaman ini membuat Sanemi masuk ke yayaran langka bersama Gyomei dan Moichiro, 3 orang yang terbukti bisa melawan iblis bahkan sebelum mereka resmi menjadi pemburu iblis. Namun kekuatan itu muncul dari tragedi yang mengerikan. Adik-adiknya mati karena dibantai iblis, dan iblis itu ternyata ibu kandungnya sendiri yang berubah menjadi monster dan menyerang keluarga mereka di tengah malam. Sanemi terpaksa membunuh ibunya demi menyelamatkan dirinya luka batin yang tak pernah sembuh seumur hidupnya. Rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan abadi. Kemarahan yang membuatnya terus naik pangkat hingga akhirnya menjadi Hashira anjing selama bertahun-tahun. Sikap kasarnya, kebiasaan menyerah di duluan, itu bukan sekadar emosi tetapi cara dia memastikan dirinya tidak lagi kehilangan siapapun. Uniknya, Sanemi punya satu kemampuan langka yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi para iblis. Darah Sanemi memiliki aroma dan sifat khusus yang bisa membuat iblis linglung, gemetar, bahkan melemah. Efek ini begitu kuat hingga permohon si Kokushibo, salah satu iblis terkuat sepanjang masa, secara eksplisit mengakui bahwa darah Sanemi sangat berbahaya bahkan untuk dirinya. Bayangkan iblis yang sudah hidup ratusan tahun pun bisa terpengaruh oleh Sanemi. Itulah Sanemi Shinazugawa, bukan hanya kuat, dia adalah badai. Hasil dari trauma,
rasa kehilangan, dan kebencian terhadap monster yang merenggut keluarganya. Hashira yang tidak sempurna, tapi memiliki keberanian yang bahkan Hashira lain pun hormati dalam diam. Masuk ke Hashira selanjutnya, dan yang terkuat. Jomi Himeima, nama yang bahkan di antara para Hashira terdengar seperti legenda. Bukan hanya karena tubuhnya yang raksasa tinggi 220 cm dan berat hampir 130 kg, tetapi karena wibawanya. Keberadaannya saya sudah membuat orang lain diam. Tenan, lembut namun menyimpan kekuatan paling dahsyat di seluruh korps pembasmi iblis. Gyomei bukan tipe yang suka menyombongkan diri. Tapi ketika Kokushibo Sanjo Permon satu sendiri mengakui bahwa Gyomei adalah Hashira terkuat, maka tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Setiap gerakan Gyomei, setiap ayunan senjata, semuanya terasa seperti gempa bumi yang menghancurkan. Namun perjalanan menuju kekuatan itu tidak pernah mudah. Gyomei adalah salah satu dari segelintir manusia yang pernah melawan iblis tanpa Nichirin, sama seperti Sanemi dan Moichiro. Dan ia melakukannya dalam kondisi yang lebih buruk dari siapapun. Gyomei buta, tidak bisa melihat sejak kecil. Satu-satunya mata yang dia miliki adalah pendengarannya yang supernatural, instingnya yang tajam, dan ketigusan hatinya. Tragedinya dimulai ketika ia merawat anak-anak yatim piatu di sebuah kuil. Hingga suatu malam seekor iblis masuk dan membantai semuanya. Gyomei, tanpa senjata, tanpa pengalaman bertarung, mati-matian melindungi anak-anak itu. Menjinjak iblis itu sampai hancur sebelum matahari terbit. Ia membunuh iblis hanya dengan kekuatan fisik murni. Sebuah prestasi yang hampir tidak mungkin. Sejak saat itu, Gyomei bergabung di Dengan Corps. Dan meskipun ia terlambat menjadi pemburu iblis, hanya dalam masa pelatihan 1 bulan, ia langsung naik menjadi Hashira, sebuah catatan yang tidak pernah bisa disamai siapapun. Gyomei adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari otot saya, tetapi dari tekad yang tidak goyah. Dan ia membuktikannya lagi di peran terakhir, ketika ia menjadi salah satu Hashira yang membangkitkan tanda pemburu iblis, menunjukkan bahwa bahkan di usia dewasa, kekuatannya terus tumbuh. Dalam pertarungan melawan Kokushibo, Gyomei berdiri siayar dengan Sanemi dan Moichiro. Dan bahkan setelah melewati luka-luka yang mematikan, ia tetap menjadi pilar yang tidak pernah runtuh. Gyomei Himeima Hashira batu yang tampak lembut, namun di balik air matanya terdapat jiwa yang paling keras, paling kokoh, dan paling kuat di antara seluruh Hashira. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan seputar anime lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.